jenis-jenis atau pembagian mad lazim. Ketika Al-Imam Al-Jazuri mengatakan bahwa hukum mad itu ada 3, maka beliau mengatakan untuk bagian yang lazim, walazimun inis sukunu ussila waslan wa waqafan ba'da maddin tawwila. Walazimun, dan hukumnya mad menjadi lazim. Apa yang dimaksud dengan lazim? Luzumul mad, selalu panjang dengan kadar panjang yang sama. Selalu dipanjangkan dengan kadar panjang yang sama. Maksudnya kadar panjang yang sama itu menurut siapa? Menurut 10 qiraat. Jadi 10 qiraat sepakat panjangnya itu dengan kadar panjang yang sama. Berapa? Tul atau isba'. Orang-orang zaman sekarang bilangnya 6 harakat, 6 harakat. Dan ini disepakati oleh 10 ulama qiraat. Walaupun sebetulnya ada perbedaan sedikit, sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Khaqani, Imam Ibnu Jazari, ada yang mengatakan bahwa dibaca sampai 8 harakat. Ada yang mengatakan dibaca boleh minimal 4 harakat. Namun yang masyhur dan diamalkan oleh kebanyakan ahli qiraat berdasarkan riwayat dari 10 ulama qiraat yang mutawatirah, itu semuanya sepakat madnya dibaca 6 harakat sama. Oleh karena itu, lazim juga dapat kita sebut sebagai mad yang ittafaqu al-ulama fil maddi wattafaqu fil miqdar. Para ulama sepakat mengenai kewajiban memanjangkannya lebih dari 2 harakat, dan para ulama juga sepakat tentang berapa kadar panjangnya. Ya. Kalau misalnya kita lihat kitab-kitab yang lain, ada sebagian ulama yang meriwayatkan sampai 7 alif. Berapa berarti 7 alif? 14 harakat. Makanya dalam fikih mazhab Syafi'i boleh memanjangkan adzan itu maksimal sampai 14 harakat saja. Karena inilah mad terpanjang yang sampai kepada kita riwayatnya, katanya begitu. Tapi ini bukan harus. Karena riwayat mad terpanjang itu adalah 7 alif, maka itulah yang bisa diamalkan. Misalnya dalam azan di luar Al-Qur'an, atau misalnya dalam takbir intiqal di dalam salat, Allahu Akbar. Nah, itu boleh sampai 14. Kenapa? Karena itulah mad terpanjang yang riwayatnya sampai kepada kita. Wallahu a'lam. Baik, kemudian Al-Imam Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sa'irina salihina fid dharain, mengatakan aqsamul maddil lazim, jenis-jenis mad lazim. Jadi mad lazim itu adalah mad yang mad asli bertemu sukun asli pada satu kata yang sama. Jadi madnya mad asli bertemu sukunnya sukun asli dan pada satu kata yang sama. Kenapa harus ada pada satu kata yang sama? Pada satu kata. Karena kalau terdapat perbedaan kata, dia tidak menjadi mad. Contohnya, qala alhamdulillah. Maka kita tidak membaca qala alhamdulillah, tidak. Terus diapain? Kalau ada mad asli bertemu sukun yang beda kata, maka kaidahnya bukan dipanjangkan melainkan dihadzaf madnya. Dihilangkan suara madnya. Yang asalnya qala alhamdulillah menjadi qala alhamdulillah tanpa mad. Lalu terus secara makna gimana buat membedakan antara qala dengan qala? Maka sebagian ulama mengatakan kalau di sana ada madnya, ditinggikan sedikit suaranya. Qala alhamdulillah. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Lalu bagaimana dengan pembagian mad lazim? Mad lazim terbagi menjadi 4. Mad lazim hanya ada 4 saja. Ini adalah pendapat yang mu'tabar di kalangan para ulama. Sehingga kalau ada yang membagi lebih dari ini butuh kejelian, apakah tepat atau tidak. Begitu ya. Jadi jangan langsung, wah pembagian banyak nih. Tar dulu. Tepat atau tidak? Begitu. Karena yang mu'tabar yang 4 ini. Al-Imam Al-Jazuri mengatakan aqsamu lazimil ladaihim arba'ah. Maka jenis-jenis mad lazim menurut para ulama ada 4. Hanya 4 saja.
Jadi kalau misalnya ada yang menambah atau ada yang mengurangi, kita harus kritis. Tepat belum? Ya kalau secara istilah tidak menyalahi nggak masalah. Tapi kadang-kadang menyalahi. Terutama di Indonesia, ya. Nanti akan kita bahas. Yang berasal dari Hidayatul Mustafid itu. Wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'. Dari 4 bagian ini, 2-nya adalah kilmi dan harfi. Jadi mad lazim terbagi menjadi 2 secara garis besar. Yang pertama mad lazim kilmi, yang kedua mad lazim harfi. Mad lazim kilmi, mad lazim harfi. Apa itu mad lazim kilmi? Mad lazim kilmi adalah mad lazim yang terdapat pada kata. Sedangkan mad lazim harfi adalah mad lazim terdapat pada huruf. Apa bedanya? Mad lazim terdapat pada kata berarti mad lazim yang si mad dengan si hamzahnya itu berada pada satu kata yang sama dalam kata-kata dalam bahasa Arab. Contoh, as-sakhah, ad-dallin, at-tammah, amin. Itu adalah kata. Kata. Yang kedua adalah harf. Mad lazim yang terdapat pada huruf. Maksudnya apa? Yaitu huruf-huruf muqatta'ah. Mad lazim yang terdapat pada huruf muqatta'ah. Kenapa bukan kata? Karena memang kita mengucapkan nama hurufnya. Contoh alif lam mim. Maka kita sebut namanya si alif. Kita sebut namanya si lam. Kita sebut namanya si mim. Ketika dia ada yang panjang, lam, itu mad lazim harfi. Mim, itu mad lazim harfi. Bukan kata. Dia huruf, menyebut nama huruf. Jadi mad lazim terbagi menjadi 2, kilmi dan harfi. Kilahuma mukhaffafun mutsaqqalu, fahadhihi arba'atun tufassalu. Baik si kilmi atau si harfi, masing-masing ada yang mukhaffaf dan ada yang mutsaqqal. Udah, begitu pembagiannya. Kilmi mukhaffaf, kilmi mutsaqqal. Harfi mukhaffaf, harfi mutsaqqal. Ada 4. Yang pertama mad lazim kilmi mukhaffaf, yang kedua mad lazim kilmi mutsaqqal, yang ketiga mad lazim harfi mukhaffaf, yang keempat mad lazim harfi mutsaqqal. Fahadhihi, maka inilah arba'atun, maka inilah 4 jenis mad lazim tufassalu yang akan dirinci pada bait-bait berikutnya. Contoh mad lazim kilmi. Misalnya adalah pada kata yang mukhaffaf. Baik, mukhaffaf sama mutsaqqal itu apa bedanya? Mukhaffaf sama mutsaqqal itu apa bedanya? Bedanya adalah apabila diidghamkan dia mutsaqqal. Apabila tidak ada idgham maka dia mukhaffaf. Jadi acuannya idgham. Ya, secara tanda baca tasydid, betul. Secara tanda baca tasydid. Contoh mad lazim kilmi yang mukhaffaf di dalam Al-Qur'an riwayat kita hanya 1. Hanya 1 kata. Mad lazim kilmi yang mukhaffaf dalam riwayat kita hanya 1. Di mana? Al-an. Selain kata al-an semuanya mutsaqqal. Kenapa mutsaqqal? Karena diidghamkan, ada tasydid. Az-zakarain ada tasydid. Allah ada tasydid. As-sakha, amina, ad-dallin, at-tammah, dolan, semuanya ada tasydid kecuali 1 al-an. Kalau dalam riwayat yang lain ada, ya, misalnya sebagian wajah bukan bacaan yang utama, misalnya sebagian wajah dalam sebagian riwayat ada yang baca wa mahyai, tapi sebagian wajah cara baca yang lainnya. Kemudian apalagi ada beberapa kata yang memang di sana dibaca mad lazim mukhaffaf, tapi umumnya sama dengan kita al-an saja. Begitu. Adapun yang mutsaqqal sisanya selain al-an, maka seluruh mad lazim dalam Al-Qur'an riwayat kita semuanya mutsaqqal kecuali al-an. Kecuali kata al-an, cuma 1. Begitu. Yang harfi bagaimana? Yang terdapat pada huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah yang seperti apa? Huruf muqatta'ah yang secara lafal terdiri atas 3 huruf dan keduanya huruf mad. Yang secara lafal terdiri atas 3 huruf dan huruf keduanya huruf mad. Contohnya apa saja? Lam, mim, nun, kaf, sin yang terkumpul pada lafal sanaqusulakum.
Sanaqusu lakum. Sanaqusu lakum. Sin, nun, qaf, shad, lam, kaf, mim. Berarti misalnya hamim, mana yang mad lazimnya? Mimnya. Tosin mim, mana yang mad lazimnya? Sin dan mimnya. Dan karena ketika kita mengucapkan sin, ada idgham. Sin mim, maka sin itu mad lazim harfi mutsaqqal. Mim mukhaffaf. Begitu. Baik. Ini adalah pembagian mad lazim kilmi, mad lazim harfi. Kilmi mukhaffaf, kilmi mutsaqqal. Harfi mukhaffaf, harfi mutsaqqal. Terus yang ha, yang to apa? Ha dan to adalah mad tabi'i harfi yang kemarin sudah kita singgung. Kenapa mad tabi'i harfi? Karena dia selalu dibaca 2 harakat. Begitu. Jadi jangan anggap dia namanya mad lazim. Karena ada ya pemahaman yang beredar bahwa di sini namanya mad lazim harfi mukhaffaf. Yang mana? Yang ha dan to. Mad lazim harfi mukhaffaf. Terus yang mim mereka bilang mad lazim harfi mutsaqqal. Terus yang sim mereka bilang mad lazim harfi mutsaqqal musyba'. Ini pembagian yang butuh dikritisi. Kenapa? Karena mad lazim seluruhnya musyba', dibaca 6 harokat, isba'. Kenapa harus dibedakan yang musyba' dan tidak musyba'? Berarti tidak musyba' kurang dari 6 harokat toh. Musyba' atau musyabba'. Ya. Aneh. Ya, itu pembagian yang belum memiliki landasan yang kuat. Begitu. Baik. Ini adalah pembagian secara umum dari mad lazim kilmi dan mad lazim harfi. Panjangnya berapa? Semuanya sama. Mad lazim itu harus 6. Maka kalau ada mad yang bisa dibaca selain 6 harokat, dipastikan bukan mad lazim. Dipastikan bukan mad lazim. Atau tidak layak masuk kategori mad lazim. Karena sudah disampaikan di awal, mad lazim adalah ittafaqu fil maddi wa tafaqu fil miqdar. Kalau ada orang yang membacanya kurang dari 6 harokat, atau ada jenis mad dibaca kurang 6 harokat, maka bukan mad lazim. Oleh karena itu, ain dalam deretan mad lazim harfi, dalam deretan huruf muqatta'ah itu tidak tepat apabila kita mutlakkan apabila kita mutlakkan menjadi mad lazim harfi. Terus yang lebih tepat apa? Lin lazim. Maka ada lin arid, ada lin lazim. Kenapa tidak disebut mad lazim yang ain? Karena ain boleh dibaca 2, 4 atau 6. Para ulama beda pendapat. Hukumnya jaiz. Ain itu jaiz. Dalam riwayat Syatibiyah, dalam riwayat Hafs jalur Syatibiyah, ain berapa? 4 atau 6. Maka tidak layak dia disebut mad lazim. Kenapa? Karena dibaca kurang dari 6. Begitu. Maka lebih tepat disebut saja lin lazim. Maksudnya lin lazim itu apa? Lin yang bertemu sukun lazim atau sukun asli. Yang mad lin adalah lin arid. Lin yang bertemu sukun arid. Tapi baik lin lazim maupun lin arid secara hukum sama-sama jaiz. 2, 4, 6. Begitu. Itu lebih sesuai dengan hakikatnya daripada kita sebut nama mad lazim tapi boleh dibaca 4 harokat. Gimana sih? Jadi ntar bingung. Katanya mad lazim sepakat 6 harokat. Loh ini ain bisa dibaca 2, 4, 6. Nah, kayak gitu ya. Jadinya ada pertentangan. Maka lebih baik jangan disebut mad lazim. Begitu. Allahu a'lam. Kemudian di dalam deretan mad lazim kilmi, saya sampaikan, di dalam deretan mad lazim kilmi ada mad tertentu yang terjadinya itu agak sedikit memiliki perbedaan sebab. Ada mad lazim kilmi yang dia menjadi mad lazim gara-gara ada sebab tertentu. Apa sebabnya? Udah. Boleh? Nggak boleh pegang HP kalau sebelum jam 9, harus belajar dulu. Maka ada beberapa kata di dalam Al-Quran yang dia ini menjadi madnya disebabkan munculnya huruf baru, yaitu hamzah al-istifham. Ada 3 kata. Apa saja? Al-an, mana?
Al-an, oh belum sana. Ada bait yang belum dibaca ya. Mad lazim kilmi dulu. Kita baca mad lazim kilmi dulu. Sebelum ke sana. Apa itu mad lazim kilmi? Fa in bi kilmatin sukunun ijtama' ma harfi maddin fahuwa kilmi yunwaqa. Kita baca baitnya dulu. Fa in bi kilmatin, dan apabila dalam satu kata sukunnya berkumpul dengan huruf mad, maka dia disebut dengan mad lazim kilmi. Adapun mad lazim harfi adalah au fi thulathiyil hurufi wujida. Nah, ini mad lazim harfi. Apa itu mad lazim harfi? Yaitu mad yang terdapat pada huruf thulathi. Apa huruf thulathi? Huruf-huruf hijaiyah yang diucapkan dengan 3 huruf. Wal maddu wastuhu, dan mad tengahnya. Faharfiyum bada, maka itulah yang disebut mad lazim harfi. Maka tidak tepat sekali lagi mengatakan ha to mad lazim harfi. Karena mad lazim harfi syaratnya apa? Huruf thulathi tengahnya mad. Huruf thulathi tengahnya mad. Kemudian kilahuma musaqqalun in udghima mukhaffafun kullun idza lam yudghama. Ya, ini untuk menegaskan nama musaqqal dan mukhaffaf. Baik. Kemudian ada di dalam mad lazim kilmi ada 3 kata yang mereka ini tidak menjadi mad kecuali setelah munculnya hamzah. Apa saja? A Allah, a al-dzakarain, dan a al-an. Saya ulangi sekali lagi, mereka ini adalah mad lazim kilmi. Mereka ini mad lazim kilmi. Tapi kadang-kadang para ulama memberikan nama lain. Jadi mereka aslinya mad lazim kilmi. Tapi sebagian ulama kadang memberikan nama lain. Apa istilahnya? Maddul farq. Al-maddul farqi. Maddul farq. Kenapa selain disebut mad lazim kilmi, yang 3 kata ini disebut mad farq? Karena yufarriqu bainal khabar wal istifham. Karena dibaca madnya itu dalam rangka untuk membedakan pertanyaan dengan pernyataan atau berita, khabar. Maksudnya bagaimana? Jadi begini, kata Allah di sini, maka aslinya berasal dari kata a Allah. A itu artinya apa? Apakah. Jadi kalau ada orang Arab ingin bertanya, apakah Allah? Maka mereka cukup mengatakan a Allah. Apakah 2 jenis kelamin? A al-dzakarain. Apakah sekarang? A al-an. Baik. Yang jadi masalah adalah bahwa hamzah yang berada di awal kata ini semuanya hamzah wasal. Allah, hamzahnya wasal atau qata? Wasal. Al-dzakarain wasal. Al-an wasal. Baik. Secara kaidah, apabila hamzah wasal berada di tengah bacaan, dibaca tidak? Tidak dibaca. Maka berarti kalau misalnya kita mengikuti kaidah aslinya, ketika kata Allah ditambah sebelumnya kedatangan hamzah istifham, bacanya kayak gimana? Allah baca Allah lagi. Az-Zakarin baca Az-Zakarain lagi. Al-an dibaca Al-an lagi. Terus apa bedanya antara lagi nanya sama lagi ngasih tahu? Kan nggak ada bedanya jadinya. Ya kalau dalam percakapan modern ada pakai apa? Intonasi. Sekarang beda apa sama? Beda. Cuma orang Arab tidak menekankan intonasi. Orang Arab itu menekankan struktur kalimat. Jadi orang Arab dalam mengungkapkan makna itu tidak menekankan intonasi. Struktur kalimat diutamakan. Begitu. Maka orang Arab tidak kemudian langsung ya udah diubah aja intonasinya. Al-an, enggak begitu enggak. Itu tetap maknanya makna khobar dalam bahasa Arab. Walaupun intonasinya begitu. Maknanya bukan makna bertanya. Dalam bahasa Arab seperti itu, terutama bahasa Arab kuno. Mungkin kalau bahasa Arab modern udah terpengaruh ya dengan gaya bahasa modern yang pakai intonasi seperti itu. Bahasa Arab kuno enggak? Bahasa Arab kuno lebih menekankan pada struktur kalimat. Kenapa? Karena mereka kalau ngomong pakai syair, dan syair itu enggak ada intonasinya. Intonasi ngomongnya beda. Maka
harus dibedakan dengan jelas. Mana yang lagi nanya, mana yang lagi ngasih tahu. Tapi kan masalahnya hamzah wasol nggak dibaca. Apakah kemudian kita baca aja dari hamzah wasolnya? Allah, al-an, al-dzakarain. Kalau dua-duanya dibaca, melanggar kaidah. Maka mesti dicari jalan tengah. Apa jalan tengahnya? Ada dua cara. Ada dua cara. Yang pertama, hamzah wasolnya diubah jadi mad, diibdal. Allah, jadilah mad lazim kilmi. Al-dzakarain, al-an. Baru orang Arab paham dia lagi nanya. Begitu. Cara yang kedua adalah dengan tashil. Mana yang ditashilnya? Hamzah wasalnya ditashil sehingga dia dibaca Allah, al-dzakarain, al-an. Dua-duanya sah dalam bahasa Arab. Begitu. Terus yang diamalkan oleh Imam Hafs mana? Menurut Imam Asy-Syatibi, Imam Hafs mengamalkan keduanya dan beliau memilih keduanya untuk diamalkan. Silakan. Sehingga tidak masalah kalau kita mau mengamalkan ibdal ataupun mau mengamalkan tashil, karena dua-duanya sah menurut Al-Imam Asy-Syatibi dari Imam Hafs. Begitu, wallahu a'lam. Baik, sampai di sini ada tanyakan? Dipersilakan. Kenapa fontnya berubah ini? Sebentar, ngehang laptopnya. Aduh, capean kayaknya. Memorinya kecil sih. Setengah memori kayaknya. Baik, nggak muncul sini. Ntar dulu, di close dulu. Lagi. Begitu ya. Jadi yang asalnya Allah ditambah hamzah istifham Allah, maka kemudian dia dipanjangkan Allah atau al-dzakarain atau al-an. Ada tanya kan? Saya baru mau belajar tajwid, mulai dari mana? Mulai dari Iqra 1. Kalau benar-benar baru belajar. Iya, kalau benar-benar belajar dari Iqra 1 atau yang semisal dengan Iqra 1. Begitu, atau yang semisal dengan Iqra 1. Apapun itu, metode apapun itu. Kenapa? Karena yang namanya belajar tajwid, tahsin itu harus dari huruf. Dan yang paling penting bukan apa buku yang digunakan. Buat pemula itu bukan tentang apa metode yang digunakan, bukan. Yang paling penting adalah siapa guru yang mengajarkan. Metode kitab sebagus apapun, kalau gurunya nggak profesional, nggak akan berhasil. Jadi pemula itu bukan tentang harus belajar buku apa. Ustadz, saya pemula nih belajar tajwid. Buku apa yang bagus dipelajari? Bukan buku apa yang harus dipelajari. Antum harus nyari guru yang profesional. Nanti biar guru antum yang menentukan antum belajar dari mana.
Begitu. Itu pemula, ya. Kalau benar-benar pemula, oh saya nggak pemula-pemula amat. Saya menengah, udah paham Iqra, udah paham Nun Sakinah Tanwin. Berarti silahkan ikuti daurah-daurah yang berjenjang. Tuntas, minimal khatam satu kitab menengah. Misalnya kitab Tuhfatul Atfal dari awal sampai akhir dan Jazariyah dari awal sampai akhir. Udah cukup. Nggak perlu banyak-banyak sebetulnya. Kalau gurunya bagus, 2 kitab saja bisa detail. Ya, begitu. Tapi kalau misalnya ingin nambah lagi kitab-kitab yang lain, ya silakan. Sampai anasyar sekalian. Begitu, ya. Jadi pemula itu bukan tentang bukan tentang apa kitabnya, bukan. Bukan tentang apa kitabnya pemula itu. Bukan tentang apa metodenya, bukan. Pemula itu adalah tentang siapa guru yang mengajar. Dijemput. Jadi butuh guru. Pemula itu butuh guru, lebih butuh guru daripada butuh buku. Bahkan kalaupun nggak pakai kitab, talaki doang dengan guru, pemula itu udah cukup. Ya, pemula. Jadi kalau pemula itu nggak perlu pegang buku pun nggak masalah. Talaki aja sama guru udah selesai. Begitu. Saya bisa baca Quran tapi belum tahu tajwid, maka silakan misalnya pelajari Tuhfatul Atfal atau Jazariyah. Dari awal sampai akhir, ikutinya dari awal sampai akhir, begitu ya. Dari nol, dari benar-benar dari awal pertemuan sampai akhir. Jangan hanya mengandalkan potongan-potongan video. Nggak akan bisa belajar ngandelin potongan video. Orang zaman sekarang belajar ngandelin potongan video. Itu mah buat suplemen aja. Kalau suplemen bisa. Tapi kalau beneran ingin belajar, harus duduk bersama guru mengkhatamkan kitab. Di mana? Dimanapun itu. Mau online, mau offline. Afdolnya offline tentu saja. Tapi benar-benar yang tuntas dari awal sampai akhir. Ya. Jangan dibiasakan belajar itu pengen yang singkat-singkat, cepat-cepat. Apalagi cuma sekadar tanya jawab, itu nggak akan bisa belajar lewat tanya jawab. Ada sebagian orang seneng nanya, tapi suruh belajar nggak mau. Suruh duduk ke majelis ilmu nggak mau, tapi seneng nanya dia. Ente kalau banyak pertanyaan, bukan terus-terusan nanya harusnya. Duduk di majelis ilmu, belajar dari awal sampai akhir, pasti semua pertanyaan kejawab. Begitu mestinya. Cuma banyak orang yang senang nanya, tapi nggak mau duduk belajar. Ini aneh. Ya, jadi yang tepat itu adalah duduk belajar. Begitu Afan itu tadi zoomnya kelempar ternyata. Ada yang hadir nggak di Zoom? Tes. Ada yang hadir di Zoom? Baik. Ini adalah mad al-farq. Maka dalam riwayat Hafs, hukum mad farq terbagi menjadi 2. Menurut riwayat Imam Hafs jalur Syatibiyah, maka boleh dibaca ibdal dan boleh tashil. Yang menarik, kalau selain Syatibiyah justru hanya membaca dengan ibdal. Selain Syatibiyah, itu hanya ibdal, tidak berlaku tashil. Begitu, wallahu a'lam. Tapi dicek lagi ntar, 57. Khawatir saya keliru. Ada yang baca selain Syatibiyah, ada yang baca ibdal, ada yang baca tashil atau enggak? Saya ingat saya enggak. Coba nanti dicek. Gitu ya. Apa tashil? Tashil itu artinya adalah memudahkan, yaitu mengubah hamzah menjadi hamzah yang berada di antara hamzah dan mad, atau mengubah hamzah yang syiddah menjadi hamzah yang rikhwah. Gampangnya begitu. Mengubah hamzah yang syiddah menjadi hamzah yang rikhwah. Enggak jadi hams. Kalau ha jadi hams, enggak. Dia enggak jadi, tentu jahar. Makanya kurang tepat kalau bergabungnya dengan ha. Dia bergabungnya dengan alif, karena hanya mengubah syiddah menjadi rikhwahnya saja. Adapun tashil yang wajib, udah kita bahas ya. Tashil yang wajib dalam riwayat Hafs cuma 1, yaitu pada kata a'jami. A'jami wa arabi. Masih ingat Yusuf? Ya. Kalau yang 3 tadi, yang 3 kata ini enggak wajib. Boleh milih, boleh tashil, boleh mad. Yang ini boleh tashil, boleh mad. Boleh kita baca mad. Allah. Itu namanya mad. Boleh kita baca tashil. Allah. Begitu. Boleh kita baca mad. Al-Zakarain. Boleh kita baca tashil. Al-Zakarain. Boleh kita baca mad. Al-an. Boleh kita baca tashil. Al-an. Begitu. Allahu a'lam.
Apakah terdapat perbedaan cara mengucapkan huruf kha? Setiap huruf ada perbedaan dari hamzah sampai ya. Cuma tidak setiap perbedaan diterima dan juga tidak otomatis setiap perbedaan ditolak. Kapan perbedaan diterima? Saat perbedaan ini masih masuk dalam satu kaidah yang utuh yang sama. Kaidahnya sama, namun kesempurnaannya kadang berbeda. Itu kita terima, silahkan ikuti guru masing-masing. Tapi kalau sudah keluar dari kaidah, keluar dari teori, maka perbedaan tidak diterima. Begitu. Semua huruf ada perbedaan. Coba aja kalau nggak percaya. Pasti ada perbedaan kalangan para ulama. Ya. Tapi tidak semua perbedaan diterima, juga tidak semua perbedaan ditolak. Mau huruf, mau sifatnya. Kalau teorinya sudah beda, bertentangan, jangan diterima. Tapi kalau teorinya masih sama, hanya dalam prakteknya ada sedikit perbedaan kesempurnaan, maka tidak masalah. Terus amalkan yang mana? Amalkan yang paling kita yakini kebenarannya yang datang dari guru yang bersanad. Kalau nggak ada sanadnya, ditolak. Al-Quran kalau nggak ada sanadnya, tertolak. Sanad itu bukan berarti kita harus dapat ijazah, bukan ya. Yang penting ada guru yang jelas yang ngasih tahu sumbernya, riwayatnya dari mana. Bukan ngarang. Kayaknya kok yang benar begini deh, itu nggak boleh itu. Itu nggak boleh begitu. Jadi harus benar-benar yang ditalakikan dari guru. Masalah diamalkan yang mana, silahkan amalkan yang paling kita yakini. Kan misalnya masalah huruf kha, ngorok apa enggak? Ya tergantung siapa yang ngoroknya. Kan suara orang ngorok itu beda-beda. Iya kan? Begitu, beda-beda. Ada yang kha sudah cukup, ada yang harus halus banget gitu kan ya. Ada yang harus agak kasar sedikit. Selama masih masuk dalam ruang lingkup kaidah yang benar, enggak keluar dari teori makhraj dan sifat, tidak masalah. Begitu, ya, seperti itu. Pokoknya ikuti guru yang bersanad. Dan jadi begini, selama gurunya bersanad, yang ngajarinya bersanad, dan selama kaidahnya tidak bertentangan dengan teori yang disepakati para ulama, itu tidak bisa ditolak perbedaannya. Dan gak usah diperdebatkan, gak akan selesai debatnya. Orang sama-sama bersanad, sama-sama teorinya sama. Begitu, ya, seperti itu. Dan gak perlu diperdebatkan, pasti gak akan nyambung perdebatan. Begitu. Yang penting jangan sampai nambah sifat, jangan sampai ngurangi sifat, jangan sampai menentang sifat yang telah disepakati para ulama, jangan sampai bertentangan dengan kaidah makhraj yang telah disepakati para ulama. Demikian pula misalnya dalam masalah mad, dalam masalah tanwin dan lain sebagainya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Khair. Kemudian ini ada masalah fara'. Fara'. Pada saat waqaf, pada kata-kata yang diakhiri ta marbutah, seperti kata as-shalah, az-zakah, at-taurah, muzjah, dan seterusnya, mad bertemu ta marbutah. Hukumnya apa? Hukumnya mad lazim atau hukumnya mad arid lis-sukun? Mad lazim dari mana, San? Gimana? Mad asli bertemu ta marbutah. Arid lisukun atau lazim? Kalau lihatnya secara umum, ya arid lisukun. Karena dia aslinya berfathah atau berharokat as-salata az-zakata, kemudian dibaca sukun as-salah. Namun ada yang menarik pendapatnya Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi dalam kitab Hidayatul Qari. Beliau mengatakan bahwa ini ihtimal kepada mad lazim. Bisa dibawa ke pengertian mad lazim. Loh kok bisa? Apa alasannya? Apa alasan beliau? Alasannya adalah disebabkan huruf yang kita wakaf padanya adalah huruf H, bukan huruf Ta. Pertanyaan, yang berharokat as-salata, az-zakata, at-taurata, muzjatin, yang berharokat huruf Ta atau huruf H? Ta. Baik. Kemudian saat wakaf as-salah, az-zakah, at-taurah, itu yang sukun huruf Ta atau huruf H? Huruf H. Pertanyaannya sekarang, si H yang disukunkan tadi, itu sukun arid atau sukun lazim? Kalau antum berpendapat dia sukun arid, maka mad arid li sukun. Tapi kalau antum berpendapat, iya H-nya kan selalu sukun. H-nya selalu sukun kan? Maka berarti dia sebenarnya sukun asli, sukun lazim. Makanya kata Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi, dalam kasus seperti ini ihtimalnya mad lazim, dibaca 6 harakat. Cuma saya nanya ke beberapa guru, enggak. Itu ijtihad.
ijtihad beliau dari teori apa mukharraj, teori mukharraj. Ya. Tapi bisa dipertimbangkan. Bisa dipertimbangkan. Terutama bagi mereka yang beranggapan bahwa sukun arid hukumnya beda dengan sukun asli. Kalau yang berpendapat sukun arid hukumnya sama dengan sukun asli, ya udah pasti 6 nah, nggak ada pertentangan. Begitu. Ya, di sini pendapatnya Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi, cuma saya sendiri belum mendapatkan keterangan ulama sebelum beliau. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Beliau tahun berapa? Ya nggak terlalu lama sih beliau mah. Coba cari di Google. Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi wafat tahun berapa? Belum terlalu lama. Hah? Satu lagi. Gimana? Yang terkenal Syekh Abdul Fattah Al-Qurbayumi. Hah? Al-Qadi. Al-Qadi. Abdul Fattah Al-Qadi mah lebih ke sini lagi. Abdul Fattah Al-Marsafi. Mana nih? Coba. Belum lama beliau mah, masih kontemporer banget. Lahirnya 1341 Hijriyah, wafatnya 1409. Berarti wafatnya 50 tahun yang lalu ya? 40 tahun yang lalu. Baru wafat 40 tahun yang lalu. Belum lama berarti, 100 tahun yang lalu berarti beliau hidupnya. Ya, masih belum lama. Sahabat Al-Marsafi. 1409. Sekarang 14 berapa? 1448 kan? Berapa? 14 berapa sekarang? 1446 atau 48? Ya berarti 40 tahun yang lalu, sekitar 40 tahun yang lalu beliau wafatnya. Belum lama. Berarti sekitar 40 tahun yang lalu, berarti sekitar tahun 8. Iya, sekitar 80-an, baru wafat 80-an. Jadi belum lama. 1980-an beliau wafat. Belum lama berarti. Enggak lama-lama banget kan? Ya, begitu. Enggak nyampe 100 tahun yang lalu. Jadi masih kontemporer, ulama kontemporer. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah Syekh Al-Marsafi. Alimul Asr wa Muqri'i Misr. Julukannya. Alimul Asr wa Muqri'i Misr. Orang alim zaman sekarang dan guru Al-Qur'annya orang-orang Mesir. Masya Allah. Kitab beliau fenomenal yang berjudul Hidayatul Qari ila Tajwid Kalamil Bari. Baik. Ini berkaitan dengan as-shalah, az-zakat, taurah, mujah. Ada tanyakan? Mad lazim, kilmi, mukhafaf dan mutsaqqal. Kalau tidak ada, kita maju ke bagian berikutnya adalah huruf al-muqatta'ah. Al-huruful muqatta'ah. Al-huruful muqatta'ah fil Qur'anil Karim. Huruf muqatta'ah di dalam Al-Qur'an adalah huruf-huruf yang ditulis secara terpotong-potong dan kita tidak membunyikan suaranya, melainkan dibaca dengan cara menyebutkan nama hurufnya seperti kalau dalam bahasa Indonesia itu singkatan. Misalnya N, K, R, I. Kita nggak baca nekri kan? Bacanya apa? EN bacanya, KA, ER, dan I. Nah gitulah kurang lebih alif lam mim. Alif, lam, dan mim. Jadi seperti membaca singkatan. Makanya sebagian ahli tafsir juga ada yang menafsirkan alif lam mim, alif lam ra sebagai singkatan. Misalnya apa? Alif lam mim, Allah, Jibril, Muhammad. Katanya begitu. Ya. Jadi seperti singkatan. Tapi ini tafsiran yang agak jauh, tafsir ba'id, makna ba'id. Adapun mayoritas ulama berpendapat bahwa huruf-huruf muqatta'ah itu maknanya wallahu a'lam. Dia termasuk ayat mutasyabbihat. Wallahu a'lam. Maka kita katakan maknanya enggak menjadi perhatian kita, yang penting cara bacanya benar. Ya, maknanya enggak jadi perhatian kita. Yang penting cara bacanya benar. Walaupun ada tafsiran, misalnya di Ibnu Katsir, Toha, Yasin, itu kan ditafsirkan, salah satu tafsirannya adalah nama Nabi Muhammad. Nama lain dari Nabi Muhammad. Makanya di Indonesia, salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Ala Yasin Habibillah. Itu
Ada juga yang menafsirkan Toha dan Yasin itu nama Nabi tapi bukan nama Nabi Muhammad. Begitu. Jadi ada beberapa penafsiran. Intinya semuanya adalah kalamullah dan kita membaca sebagaimana diriwayatkan. Adapun huruf-huruf yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merangkai huruf muqatta'ah hanya ada 14. Tidak semua huruf hijaiyah terangkai dalam muqatta'ah. Hanya ada 14 saja yang terkumpul pada lafal silhu suhairan man qata'aka. Yang kalau kita tafsirkan maknanya silhu, sambunglah ia. Suhairan itu waktu sahur. Suhairan dengan segera maksudnya. Man qata'aka, siapa saja yang memutuskanmu. Jadi ini adalah perintah bagi kita untuk senantiasa menyambung tali silaturahim. Walaupun orang-orang itu saudara-saudara kita menjauhi kita, memutuskan talinya. Sambunglah dengan segera tali silaturahim atas orang-orang yang memutuskannya. Itu tafsirannya begitulah. Silhu suhairan man qata'aka. Demikian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan huruf muqatta'ah? Maka di sini kebanyakan ulama menilai sebagai bentuk i'jaz, melemahkan orang-orang kafir. Melemahkan orang-orang kafir. Jadi supaya mereka ini merasa tanbihat ya. Menggugah. Jadi manggil orang-orang kafir dengan cara alif lam mim sehingga mereka apa sih alif lam mim? Nah gitu. Lalu kemudian Allah tantang di dalam banyak ayat, Allah tantang apa? Bisa nggak kalian buat yang serupa? Ya kan? Maka ternyata nggak bisa tuh. Jadi Allah nggak minta banyak-banyak, satu surah aja coba. Yang pakai huruf muqatta'ah deh. Misalnya disusun jadi apa? Bakata, kan bisa nggak enak. Beda rasanya, feel-nya beda. Maka ini menunjukkan i'jazul Quran. Huruf muqatta'ah itu menunjukkan i'jazul Quran, mukjizat Al-Quran. Sehingga orang-orang kafir yang paling paham bahasa Arab dan sastranya pun tetap merasa takjub dan kagum dengan ayat-ayat Al-Quran. Begitu. Baik. Al-Imam Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain mengatakan, wal lazimul harfiyu, adapun mad lazim harfi, awwalas suwar, letaknya ada di awal-awal surah, enggak ada di tengah, enggak ada di akhir, di awal-awal surah. Wujuduhu, keberadaannya, ya. Wal lazimul harfiyu awwalas suwar wujuduhu, sampai di situ. Dan mad lazim harfi itu wujuduhu, keberadaannya awalas suwar, ada di awal-awal surah. Wa fi thamanin inhasar, dan terkumpul pada 8 huruf yang ringkas. Yajma'uha hurufu kam asal naqas, tapi ada pengecualian, wa ainu dzu wajhaini wa tulu akhas. Jadi beliau di awalnya mengatakan mad lazim harfi itu ada 8 kecuali ain. Kenapa dikecualikan ain? Karena ain itu sebetulnya kurang layak disebut mad lazim harfi. Kenapa ain disebut kurang layak untuk menjadi mad lazim harfi? Karena dia memiliki 2 cara baca secara umum, yaitu tawassut dan isba. Bahkan dalam riwayat yang lain atau dalam salah satu jalur riwayat Hafs baca qasar. Begitu. Namun beliau mengatakan watulu akhos, tapi dibaca tul lebih utama. Apa? Menyesuaikan dengan teman-temannya yang lain. Tapi boleh dibaca tawassut seperti itu. Maka dari 14 huruf silhu suhairan man qata'aka dapat kita bagi menjadi beberapa bagian. Ada yang ada madnya, ada yang tidak ada madnya seperti alif. Ada yang madnya 2 harakat, ada yang madnya 2, 4, 6, ada yang madnya 6 harakat. Begitu. Terus yang selain yang 8 ini bagaimana statusnya? Maka beliau mengatakan wa ma siwal harfi tsulathi, dan adapun huruf-huruf selain huruf tsulathi, la alif juga selain alif, famadduhu maddan tabi'iyan. Nah ini adalah kalimat yang paling tepat untuk membantah orang-orang yang mengatakan bahwa huruf-huruf yang toha itu adalah mad lazim kilmi mukhaffaf. Itu madduhu maddan tabi'iyan, ulif. Atau disebut juga, ada juga yang mengatakan mad alifat. Pernah dengar istilah mad alifat? Nah, yang mad alifat itu nih, mad tabi'i harfi. Istilah-istilah yang baru. Biasa orang-orang tuh kadang-kadang suka munculin istilah gitu ya.
Enggak dimunculin itu sebenarnya enggak penting, enggak apa-apa sebetulnya. Cuma kadang-kadang kita ditanya sama murid, kalau kita enggak tahu, apa ya, enggak apa-apa juga kalau enggak tahu bilang aja, enggak tahu nih. Kita enggak pakai istilah itu. Wa dzaka aidon, maka demikian pula fi fawatihis suwar, huruf-huruf hijaiyah yang ada di awal-awal surah, fil lafzi hayyin tahir, yang terkumpul pada lafaz hayyun tahir. Ingat la alif, selain alif ya. Lafadznya hayyun tahir tapi ingat di atasnya selain alif. Berarti ada huruf ha, ada huruf ya, ada huruf to, ada huruf ha, ada huruf ro. 5. Ha, ya, to, ha, ro. Maka 5 huruf ini 5-5-nya mad tabi'i. Karena ada di huruf, maka disebut mad tabi'i harfi. Begitu. Karena dia letaknya ada di huruf, maka dia disebut mad tabi'i harfi. Begitu. Baik, kalau kita bagi, maka berarti kita akan melihat alif itu tidak mengandung mad. Alif tidak mengandung mad. Kemudian huruf yang terkumpul pada lafal sanaqusu lakum, maka inilah yang madnya mad lazim selalu 6 harakat. Adapun huruf ain, maka kita sebut saja lin lazim, yaitu mad lin yang bertemu sukun asli. Panjangnya berapa dalam riwayat Hafs? 246. Adapun menurut Imam Asy-Syatibi 4 atau 6. Yang muqaddamnya mana? 6. Yang muqaddamnya 6. Kemudian hayyun dhahir selain alif, semuanya mad tabi'i atau mad alifat. Mad tabi'i harfi atau mad alifat. Begitu. Maka berarti lafal hayyun thahir atau hayya thahara kita baca semuanya 2 harokat, tidak ada yang lebih. Contoh, misalnya di sini ha, bagaimana cara bacanya? Ha 2 harokat. Ya, to, ha, ro, begitu. Adapun kalau ada yang bertanya nama asli dari huruf-huruf ini, dari mulai ba sampai ya, apakah nama aslinya tanpa hamzah atau dengan hamzah? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Dua-duanya sah. Dua-duanya sah. Sebagaimana yang ikut daurah Mufid, ada tuh di Mufid, ya. Dua-duanya sah. Cuma begini, mana yang lebih fasih? Para ulama berpendapat. Menurut kebanyakan ahli bahasa, yang lebih fasih ada hamzahnya. Adapun Al-Qur'an tanpa hamzah itu untuk meringankan, begitu. Kebanyakan ahli qiraat berpendapat yang lebih fasih justru tanpa hamzah. Apa alasannya? Karena itulah yang diamalkan Al-Qur'an. Begitu. Jadi dengan hamzah atau tanpa hamzah sah, dua-duanya bahasa yang fasih. Cuma para ulama beda pendapat mana yang lebih fasih. Kalau nyebut nama huruf biasa, adapun di dalam Al-Qur'an sepakat tanpa hamzah. Kalau udah menjadi huruf muqatta'ah, semua ulama sepakat tanpa hamzah. Ha, ya, toha, toha, tidak dibaca to, ha, nggak dibaca begitu. Alif lam ra, nggak dibaca alif lam ra, nggak dibaca begitu. Tidak dibaca demikian. Begitu. Maka mad lazim harfi sama dengan mad lazim kilmi, ada yang mukhaffaf, ada yang mutsaqqal. Kapan mukhaffaf? Saat tidak ada idgham. Misalnya pada lafal alif lam mim. Alif tidak ada mad. Lam ini harfi mukhaffaf atau harfi mutsaqqal? Kalau kita baca nyambung, alif lam mim. Yang lam mukhaffaf atau mutsaqqal? Mutsaqqal. Kenapa mutsaqqal? Karena ada idgham ke huruf berikutnya. Lam dari situ, ya. Adapun yang terakhir mim, maka dia mukhaffaf. Begitu ya. Baik. Di dalam ayat contohnya adalah misalnya huruf-huruf muqatta'ah itu shad. Shad. Ini rusak lagi nih fontnya nih.
Aneh sih. Huruf shad kita baca shad, 6 harokat. Shad. Ada yang nanya, Ustaz, kenapa huruf shad dikolkolahkan? Saya sampai pusing waktu hitung jawabnya. Hah, huruf shad dikolkolahkan? Kenapa huruf shad dikolkolahkan, kata dia. Saya mikir lama waktu itu, pas lagi daurah itu. Kapan saya shadnya dikolkolahkan, kata saya. Itu tadi pas Ustaz baca shad gitu. Paham nggak pertanyaannya? Yang dikolkolahkan itu bukan huruf shad, tapi huruf dal. Shad itu yang kolkolah, dalnya. Ya, shadnya nggak kolkolah, makanya saya bingung. Kalau apa fasal atau apa gitu saya mikirnya. Ternyata shad. Ya mesti dikolkolahkan. Kenapa? Karena suara terakhir dari nama huruf shad adalah huruf dal. Shad. Nah, ini kolkolahkan dalnya. Nggak bisa kita bacanya shad. Nggak bisa. Ya, begitu. Karena kita tidak sedang membunyikan suara shad, tapi sedang menyebutkan namanya. Dan di dalam nama shad ada huruf dal. Begitu, itu yang penting. Ya. Qaf, nun, semuanya 6 harokat. Toha, 2 harokat. Yasin, ya 2 harokat. Sin, 6 harokat. Hamim, ha 2 harokat. Mim, 6 harokat. Oh, berantakan lagi ini juga. Ini cetakan dulu, Ustaz. Cetakan dulu. Maksudnya? Yang kayak gitu. Di situ nggak ada? Berapa nggak di situ? Oh, bisa jadi. Wallah alam. Itu emang cetakan yang berapa? Baru kan? Yang nggak ada yang apa? Contoh pembagian tadi yang sama Bukannya ada? Matfak tadi. Oh, Smart Farak di situ singkat ya? Nggak ada. Nggak ada ini tulisannya kayak kalau istifham gimana bacanya, terus kalau kita nggak ada istifhamnya. Nggak apa-apa, catat aja berarti kalau gitu. Mungkin ditambahin atau enggaknya wallah alam nanti. Wallah alam. Berarti untuk matfak tuh nggak bisa dibilang lazim. Apakah mad parot itu bukan mad lazim? Mad parot itu mad lazim saat dibaca mad. Oh, dia bersebar. Ya. Itu kalau nggak Kalau enggak mad dia bukan mad, berarti tashil dia. Ketika mad faraq dibaca mad, maka dia mad lazim kilni. Tapi kalau dia tidak dibaca mad, maka berarti bukan mad lazim. Bismillah. Yusuf baca kaf haya ain sad. Balik bawah. Ya, gimana cara bacanya? Mad lazim 6 harakat. Berarti begini cara baca, perhatikan. Kaf ha ya ain sad. Ainnya boleh 4. Silakan. Haya. Haya ada 2. Hada ya. Diulang. Bukan ain, ye dulu, ai, ye-nya dulu panjang, ai, baru nanti ke ikhfa, ayo, sod, jadi ye-nya dulu, diulang. Haya. Lihat yang mana? Lihat yang cara baca itu, gampang tuh. Jangan aing dulu, jangan eng dulu. Engnya nanti belakangan. Ai.
Ai. Coba ai. Jangan n-nya dulu, n-nya nanti belakangan n-nya. Ayung. Nah gitu. Ayung. Ai-nya dulu, diulang. Boleh, coba agak kurang panjang ainnya ya. Nanti dilatih minimal 4 harakat. Semuanya? Ya, Zikri, tebal. Kaf hayya sod aja. Yang paling panjang udah satu ini mewakili semuanya. Kaf hayya ain sad. Hasan, berikutnya. Berapa harokat? 4. Jangan 2, 4. 2 ini jalur lain 2 ya. Kaf ha ya ain sad. Oke, Kanur. Oke. Di sini ada beberapa bacaan yang tidak idgham dan juga tidak idhar. Seperti ain shad atau si ain sin qaf. Pertanyaan, dia masuk kategori mukhaffaf atau mutsaqqal? Mukhaffaf. Gimana? Mukhaffaf. Mukhaffaf atau mutsaqqal? Mukhaffaf. Maka menurut mayoritas ulama termasuk ke dalam mukhaffaf. Kenapa? Karena acuan mutsaqqal itu idgham. Selama tidak terjadi idgham, maka dia masuknya kategori mukhaffaf. Walaupun ada sebagian orang mengatakan namanya mad syabih bil mutsaqqal. Syabih bil mutsaqqal. Kenapa syabih bil mutsaqqal? Karena menurut mereka cara bacanya lebih mirip mutsaqqal daripada yang mukhaffaf. Sebetulnya ada perbedaan tidak cara baca mukhaffaf dengan mutsaqqal? Kalau kita lihat penjelasan Ibnu Jazari nggak ada. Terus kenapa para ulama zaman dulu membedakan? Ulama zaman dulu membedakan karena ada yang membedakan kadar panjangnya. Ada yang mengatakan mukhaffaf lebih panjang dari mutsaqqal, ada yang mengatakan mutsaqqal lebih panjang dari mukhaffaf. Tapi kata Ibnu Jazari dua-duanya sama, dan beliau nggak bilang cara baca yang berbeda. Sebagian ulama zaman sekarang membedakan. Yang mutsaqqal pakai nabar, yang mukhaffaf enggak pakai nabar. Itu enggak disebut-sebut sama ulama-ulama zaman dulu. Saya belum nemu ya. Apalagi istilah nabar istilah baru kan. Begitu. Sebagian ulama zaman sekarang kontemporer kemudian membedakan yang mutsaqqal pakai nabar. Bagaimana berarti alif lam begitu. Cuma yang menarik ada juga sebagian ulama pakai nabar semuanya. Mau yang mukhaffaf, mau yang mutsaqqal. Alif lam ra. Itu kan mukhaffaf. Tapi ketika mencontohkan pakai nabar. Alifnya aja nomor. Bahkan alifnya aja dan nabar. Alif. Ya, begitu. Dan itu banyak yang mengamalkan. Sehingga sebetulnya kalau saya mengambil kesimpulan nggak ada perbedaan gitu. Antara yang mukhaffaf dengan yang mutsaqqal. Jadi mau pakai nabar semuanya nggak masalah. Nggak pakai nabar semuanya juga nggak masalah gitu. Karena diamalkan oleh banyak ulama zaman sekarang. Dan gak ada kaidahnya masalahnya. Masalah nabar itu gak ada kaidahnya di zaman dulu. Ya. Jadi kenapa ada istilah mukhaffaf mutsaqqal? Karena kalau kata Imam Ibnu Jazari, para ulama itu ada yang membedakan kadar, bukan membedakan cara baca. Demikian. Wallahu a'lam. Selesai Tuhfatul Atfali wal Ghilman secara konten matangnya. Ada yang tanyakan dari awal sampai akhir, dipersilahkan dari bab awal sampai bab terakhir di matan Tuhfatul Atfal.
Untuk mat ini yang apa sih Hafs Warik Syatibi itu mulai 3 sampai 6 atau seperti yang kemarin Ustaz? Saya nggak paham pertanyaannya apa? Pertanyaannya. Saya nggak paham pertanyaannya. Kan ini kan ada 5 tingkatan ya Ustaz, dari kosan sampai full. Kemarin tuh. Nah kalau kita ngembali maka harus 2, 4, 6 atau Yang mana? kalau Gimana sih? Bisa pakai 3 atau 5 gitu. ya Yang mana? yang wajib Ustaz. Mad wajib mutasil. Ya. Apakah mad wajib mutasil dalam riwayat Hafs boleh dibaca 5? Jawabannya boleh. Kalau 3 nggak ada. Dalam Hafs nggak ada, minimal 4. Hafs tidak meriwayatkan mad wajib mutasil dengan 3. Nggak ada. Nggak ada riwayat mad wajib mutasil 3. Riwayat dalam qiraat lain ada, tapi Hafs nggak. Berarti cuma 4 ya. 4, 5, 6. 5. Itu mad wajib mutasilnya. 4, 5, 6. Mad wajib mutasil. Yang jais juga sama. Kalau jaiz 3, 4, 5, 6. Oh, 3, 4, 5. tinggal. Nggak ada 6. Mad jaiz munfasil nggak ada 6. Mad jaiz munfasil dalam riwayat Hafs nggak ada 6. Kan kemarin udah disebutin ininya urutannya. Iya. Apa urutannya? Kekuatan. Bukan urutan ini urutan bukan silsilah, apa namanya? Pasangan madnya. 2, 24, 2, 4, 26, 36, 44, 46, 55, 56. Itu pasangannya itu kalau dalam riwayat Hafs. Jadi dalam riwayat Hafs nggak ada 56, 45. Nggak ada dalam riwayat Hafs. Kalau riwayat lain wallahu alam. Riwayat yang lain wallahu alam. Dalam Hafs nggak ada 45. Gimana, Sada? Gimana? Kalau jalur Syatibiyah pilihannya 44 atau 55 saja. Dah, nggak ada yang lain ya. Syatibiyah pilihannya 44 atau 55 saja. Tidak ada yang lain. Berarti kalau yang jaisnya 5, yang Wajibnya mesti 5 atau 6. Itu dalam jalur yang lain. Tapi Syatibiyah bisa 55. Syatibiyah bisa 55 karena ngambil dari Taisir. Yang 56 bukan Syatibiyah. Yang 56 bukan Syatibiyah, jalur yang lain. dia sendiri yang 5, 5, 4. Iya, Syatibiyah itu 44 sama 55 beliau ambil dua-duanya. 5-5-nya dari Taisir, 4-4-nya dari jalur yang beliau pilih, ikhtiar beliau, ikhtiar Imam Asy-Syatibi. Jadi 4-4-nya ikhtiar Imam Asy-Syatibi. Begitu. Menjawab nggak? Terjawab nggak? Soalnya saya sebenarnya masih agak kurang mudeng pertanyaannya apa gitu. tadi kurang nyiapin pertanyaan juga. Nggak, maksudnya antum ragunya di mana gitu. Kemarin sih 4-4-5-5 gitu. 4-4-5-5. Iya, pilihan Imam Hafs dalam jalur Syatibiyah 4-4 atau 5-5. Ada pilihannya begitu, gampangnya. Nggak ada yang 4-5. Nggak ada yang 4-5. Kalau 4-5 berarti gabungin pilihan Imam Syatibi sama Imam Abu Amr Adani, digabungin berarti itu. Nggak bisa. Imam Asy-Syatibi, kenapa beliau memilih 5-5? Karena memang jalur utama dari Syatibiyah itu dari Imam Abu Amr. Begitu. Dari At-Taisir. Cuma Imam Asy-Syatibi bilang juga dari awal bahwa jalur yang beliau tetapkan di matan Syatibiyah itu selain dari At-Taisir juga dari jalur-jalur yang lain yang sahih yang beliau pilih. Makanya secara umum mirip dengan jalur At-Taisir, tapi ada yang beliau ambil dari jalur lain yang beliau pilih. Contohnya apa? Contohnya masalah mad ini. Maka walaupun beliau secara umum
mengambil jalur At-Taisir 55, tapi beliau punya pilihan sendiri. Apa pilihan sendirinya? 4-4. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Kayak gitu. Jadi nggak dapat 5. Kalau 45 berarti gabungin pilihan Imam Abu Amr sama Imam Syatibi, dan itu nggak jelas. Nggak jelas. Oke, ada lagi tanya kan? Dipersilakan. Untuk mukhafaf dan mukhafaf, ulama dahulu sama sekarang kan membedakan kadar panjangnya. Ulama sebagian zaman dulu. Ya, terus? Yang zaman dulu membedakan itu berarti bedakannya kadarnya lebih panjang. Iya, ada beda pendapat. Ibnu Jazari mengatakan sebagian ulama berpendapat mad mutsaqqal lebih panjang daripada mad mukhaffaf. Ulama yang lain mengatakan mad mukhaffaf lebih panjang daripada mad mutsaqqal. Memang beda pendapat. Begitu. Cuma Ibnu Jazari menguatkan yang lebih terpilih atau pendapat yang terpilih adalah semuanya sama, tul 6 harokat, tidak dibeda-bedakan. Begitu. Maksudnya begini, yang anak ingin tahu itu membedakan itu berarti 6 sama berapa gitu. Ya iya. Bisa 6 sama 4, bisa 6 sama 5, bisa 6 sama 7, bisa 6 sama 8. Intinya tidak disebutkan berapanya. Ya, yang pasti Imam Al-Ghazali mengatakan sebagian ulama berpendapat mad ini lebih panjang daripada mad yang itu. Ulama yang lain berpendapat mad itu lebih panjang daripada mad yang ini. Begitu ya. Gitu aja. Imam Al-Ghazali nggak bilang berapa-berapanya. Ya. Adapun masalah berapanya sudah dibahas juga tadi. Ada yang sampai membaca 8 dan 14 harokat. Begitu. Ada juga yang baca 4 harokat. Itu dari Imam Al-Khaqani. Kata Imam Al-Khaqani, mad yang sebabnya hamzah lebih kuat daripada mad yang sebabnya sukun. Cuma ini dibantah oleh kebanyakan ulama. Kebanyakan ulama menilai mad yang sebabnya sukun lebih kuat daripada mad yang sebabnya hamzah. Begitu. Jadi ada perbedaan.